atas kakinya. Bila ada risalah dan kodratnya, manusia harus sesuai dengan kodratnya seperti kita semua air dan ikannya. Dimanapun ada ikan di situ pasti ada airnya. Itu kata mereka yang berpolitik ataupun tidak suka dengan kita seperti manusia biasa. Manusia adalah manusia. Manusia adalah sesuai dengan kodratnya dan tidak dengan iradatnya. Manusia adalah perbuatannya tidak tercela. Manusia adalah sesuai dengan kewajibannya, mengenakan pakaian seperti apa adanya dan tidak bersalah seperti kehidupan lainnya. Dor, sungguhnya manusia itu apa? Manusia adalah sesuai dengan iradatnya. Irodat itu apa? Kehendak? Siapa yang berkehendak? Siapa yang menghendaki? Apakah kamu sebagai manusia menghendaki? Apakah Tuhanmu yang menghendaki? Bila Tuhanmu memanggilmu, kau harus mengerti apa arti kehidupan ini. Bila Tuhanmu mendengar kamu, kau harus tahu di mana tempatmu berada. Karena sesungguhnya manusia adalah perbuatan tercela bagi seorang muslim. Seorang muslim adalah seorang yang tidak tahu menahu tentang kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Tidak tahu tentang kehidupan yang dahulu kala. Sewaktu Nabi Muhammad SAW mengirodatkan kalau kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri berarti dia itu memusnahkan teman dan karibnya. Memusnahkan teman karibnya berarti kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Jangankan hidup bersama-sama, hidup berdamping-dampingan pun tidak mau kalau dia sesuai dengan iradatnya membawa kita ke gerbang kenistaan ataupun ke gerbang kemiskinan ataupun kemelaratan. Manusia adalah manusia. Sedangkan kodratnya mereka mengumpamakan kita seperti ikan di lautan, tapi tidak ada otak dan pikirannya seperti setan gandar. Manusia bukanlah suatu perumpamaan. Kehidupan di masa sekarang ini aja, manusia tidak mau bekerja sama dengan kita karena kita mempunyai senjata yang alat A dan alat-alatnya sesuai dengan program otak seperti masa sekarang ini, yaitu mesin preoperatif ataupun mesin atas langit. Jangankan kehidupan sekarang, di zaman dulu sebelum adanya manusia pun, manusia tidak sukar mengenakan pakaian yang kotor dan menjijikan. Pakaian kotor dan menjijikan itu membuat kita lupa akan diri kita sendiri. Dimanapun kita akan mengenakannya itu kita harus mawas diri dan ingat pada yang buatnya. Tidak seperti Gandaro, dia selalu mengingkari janji sepenaknya sendiri ataupun selalu membuat onar di kehidupan kita. Contoh. Lalu mengapa kita harus mawas diri? Karena kita tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak mempunyai alat-alat, kita tidak mempunyai alat-alat, jadi kita tidak mempunyai apa-apa dan kita tidak bekerja karena kita adalah bocah. Bocah itu tidak bekerja. Sedangkan iradatnya manusia juga harus mensyukuri nikmat yang diberikannya. Siapa yang menciptakan bocah? Orang tuanya atau Tuhannya? Tuhan adalah semesta alam. Tuhan adalah pendiri bagi kaum yang duafa ataupun tak pernah mengingkari janjinya. Kehidupan di zaman sekarang tidak ada yang namanya kita mencintai diri kita sendiri, semua sama di hadapannya. Lalu mengapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena tidak sesuai dengan norma hukum, jadi kita harus ingat badan kita sendiri seperti pakaian saja, tidak ada lengannya masa pakaian namanya. Apa itu bertakwa? Karena tidak sesuai dengan norma hukum, akhirnya Nabi Muhammad SAW berperang melawan Umar bin Khattab pada perang Badar, itu membuat kita badan menjadi sakit dan tidak terorganisir lagi seperti setan gandar. Mengapa manusia saling menghina, mencaci, dan tidak peduli dengan sekitarnya? Karena tidak berpotensi ataupun tidak berpengalaman, jadi cara bekerjanya sesuai dengan otak pikiran dia sendiri. Mengapa manusia merusak muka bumi ini? Masya Allah, ceramah kultum nih. Kebetulan hari Jumat ya. Kita panggilkan pendakwah kita yang sangat hebat. Bau mama. Ganing Saru.
Saru gen. Coba ininya salawatnya gimana? Saru Istighfar Tita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Mengapa kita sebagai manusia selalu lupa terhadap terhadap zat yang menciptakannya? Karena kita sudah lupa adat kita sendiri sebagai manusia. Berpakaian tok saja tidak apa-apa, tidak pakai alat lagi apa mungkin dia bisa berjalan. Apa tugas manusia diciptakan di kamu bumi? bau. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa kita diciptakan di muka bumi ini? Karena kita lawan jenisnya, pria, wanita, akhirnya kawinan lalu mempunyai anak. Anak kita adalah anak-anak kita, seperti itu. Kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya, kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan dunia dan isi-isinya. Kita harus beribadah. Tidak seperti Gandharwo, seperti Umar bin Khattab, selamatkan dirinya sendirian, tidak Umar bin mau Khattab, sahabat bermusyawarah. Nabi yang soleh, yang sangat tegas dan baik. Tidak seperti Gandharwo yang selalu berbuat onar di muka bumi ini. Seperti kau saja, dia juga tidak mau seperti kita. Memakai pakaian kotor, kita selalu memakai pakaian kotor. Kamu ditangkap atas pasal 25, yaitu berbicara saru di depan orang tua. Dan juga menghina sesama muslim, itu berarti namanya mencoret-coret muka sendiri. Mengapa pakai bedak tebal sekali? Kalau sudah tidak ada lagi daya dan rupa, tidak mempunyai duit lagi sehingga bangunannya rusak, jadi mempunyai bedak seperti bedak pupul. Apa yang dilakukan Gandharwo di siang hari pada hari Jumat? Makan makanan kita. Apakah Gandharwo itu sholat Jumat? Tidak. Kenapa Gandharwo tidak mau sholat? Karena manusia asalnya tidak suka dengan kita. Seperti aja bilang, kalau Gerwin itu pencuri ubi, ya iya, namanya juga hewan, kok kita ikut-ikutan dia. Lalu untuk apakah dunia ini kamu buat? Iya, buat saja, seumpama ubi dikupas goreng saja, itu kata mama, kata kita ubi dari mana? Apa hukumnya mencuri? Mencuri adalah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh manusia. Apa hukumnya membantu teman? Goblok sekali, aku bukan Gerbi. Gerbi adalah hewan yang blon dan suka makan makanan manusia. Mengapa seorang pria harus sholat Jumat jika dia beragama Muslim? Karena malah bodoh sekali kamu. Kamu sedang apa, Ratu? Kamu sangat bodoh sekali. Coba ngaji, Taita. Bismillah. Coba bacakan surat Anas. Bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kedih di dalam untuk amanda kocai. Lamun di Wemer orang gelam, lamun orang di Wemer ngaji kawan, salamatan. kan anak kakon kasih icuan. Ya beginilah teman-teman ya, Taita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada siapa? Ada yang datang. Siapa itu? Yuk kita makan lagi yuk. Yuk makan apa yuk? Saru baik, Ganing ngomong saru itu tidak baik. Ganing nyalahi Pupi. Pupina masih kecil. Apa hukumnya mencuri sendal orang? Akan dihukum mati. Kenapa dia dihukum mati? Karena tidak tahu. Karena tidak mempunyai duit.
Itu kena karet. Yang Amanda yuk. Kok sore. Kok kon dilelepin ini kok ning Aku lah. Palung Mariana. Ciliwung, kali Ciliwung. Kali Ciliwung. Mengapa manusia itu selalu berbohong jika dia orang yang berbohong? Aduh, kram kaki. Ini pasti sendal kau pakai sudah kekecilan. Pasti kau juga seperti kau pakai kekecilan. Oke teman-teman, udah dulu ya videonya. Aku mau makan dulu. Makan makanan apa kau sudah makan? Makan makanan daging manusia. Cukup sekian, semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, diberkahi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.